Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 21. Chapter 21 Macan Jongkok, Naga Tersembunyi. Dikatakan sedemikian rupa oleh Worthless Summer, Lonely Snow tidak memberikan bantahan apapun. Dia hanya menundukkan kepalanya dan pergi, mengejar si Feng. Melambai perlahan-lahan menyipitkan matanya. Ketika dia memikirkan tentang si Feng yang dilengkapi dalam tubuh peralatan sampah, dia tidak dapat memahami metode apa yang digunakan si Feng untuk menyebabkan Lonely Snow mengikutinya. Lonely Snow bahkan telah menyerah di hutan kematian yang terbuka. Bos, mari kita abaikan Lonely Snow yang bodoh itu. Paling buruk, kita akan mulai mencari orang lagi. Ada banyak pemain level 2 sekarang, Battle to the End berkata dengan jijik saat dia menonton Lonely Snow. Melambai perlahan menganggukkan kepalanya. Kepergian Lonely Snow tidak menimbulkan kerugian bagi parti mereka. Adapun si Feng membuat parti untuk menyelam ke hutan kematian, belum lagi membersihkan Dungeon, tidak ada yang akan masuk dengan pemain level 1. Di depan pintu masuk hutan kematian, si Feng dan Blackie terus berteriak untuk merekrut orang. Parti terbuka untuk hutan kematian, tidak ada persyaratan yang kaku, oke selama kamu adalah seorang gamer veteran. 2 menunggu 4, si Feng berteriak. Ketika semua orang mendengarnya, banyak pemain level 2 yang terlindas. Itu karena persyaratan si Feng sangat rendah. Banyak partai kecil akan memilih orang berdasarkan kualitas peralatan, mereka membutuhkan beberapa perlengkapan umum untuk lulus. Namun, siapa yang memiliki common equipment sebanyak itu di periode awal game? Parti aku. Saya sudah menjadi ulama tingkat 2. Parti aku. Saya adalah prajurit perisai level 2. Saya juga memiliki bagian dari armor tingkat 1 yang biasa. Dalam beberapa saat, si Feng telah mengundang 4 orang. 4 orang ini awalnya cukup bahagia. Ada lebih dari 10 orang saat ini hadir, tetapi hanya mereka yang terpilih. Namun, setelah mereka melihat pemimpin partai, setingkat si Feng, mereka meninggalkan partai dengan marah satu demi satu. Sial, itu hanya noob yang akan tiada di hutan kematian di level 1. Jika kamu ingin memasuki Dungeon, masuklah sendiri. Aku tidak akan menemanimu. Petik 2. Pantas saja tidak ada persyaratan untuk party. Ingin kami memberimu tumpangan? Tidak mungkin. Keempat orang itu sangat marah, dan suara yang mereka buat praktis mengaum, setiap pemain di hutan kematian bisa mendengarnya. Hehe, bahkan pemain level 1 berani membual tentang memasuki hutan kematian. Dia hanya ingin ikut serta untuk pengalaman dan peralatan. Beruntung bagi saya tidak pergi. Ada banyak jenis burung di hutan yang luas. Siapa yang cukup bodoh untuk memasuki Dungeon dengan noob level 1? Bukankah itu hanya ingin disalahgunakan? Petik 2. Satu demi satu, pemain level 2 menertawakan si Feng karena melebih-lebihkan dirinya sendiri dan karena kebodohannya. Pergilah jika Anda tidak ingin berparti. Kami tidak meminta kalian semua untuk datang. Blackie menjadi marah setelah mendengarkan mereka. Teknik si Feng telah lama meyakinkannya, namun orang-orang ini menyebut si Feng sebagai noob. Bisakah noob membegal elit langka level 2 ketika dia berada di level 2? Bisakah seorang noob membegal kepala suku level 5 ketika dia masih level 0? Orang-orang ini hanyalah sekelompok orang sombong dan idiot. Sial, pengetahuan saya telah meluas. Parti noob level 1 bisa jadi luar biasa. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kalian berdua berkumpul secara penuh. Ulama yang baru saja meninggalkan parti berkata dengan senyum dingin. Pada saat ini, Lonely Snow berlari. Ketika dia melihat si Feng, dia buru-buru berkata, "Saudara ahli, beri saya undangan. Saya ingin memasuki hutan kematian bersama dengan kalian. Saya memiliki 2 peralatan armor plat umum pada saya, pertahanannya 24. Baik, si Feng segera mengirim undangan. Blackie tidak pernah membayangkan bahwa Lonely Snow akan benar-benar meninggalkan parti aslinya dan mendatangi mereka. Dia tiba-tiba mendapat kesan yang baik tentang Lonely Snow. Blackie menepuk bahu Lonely Snow, sambil tertawa terbahak-bahak, "Kamu memiliki mata yang bagus. Jangan khawatir, mengikuti Brother Feng pasti tidak akan menjadi kesalahan." Omong kosong, tidak masuk akal. Lonely Snow masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Tempat penggilingan yang ditunjukkan si Feng kepadanya telah memungkinkannya untuk naik ke level 2 dengan cepat. Namun, si Feng sendiri bahkan belum mencapai level 2,
dan dia masih memakai peralatan yang sangat buruk. Lonely Snow tidak bisa mengerti bagaimana bisa begitu. Para pemain yang menyaksikan di samping semuanya menjadi tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang akan memasuki Dungeon dengan noob level 1. Orang ini memiliki peralatan yang bagus pada saat itu. Plate armor dan boots baru di Lonely Snow pasti merupakan perlengkapan umum dan bukan perlengkapan sampah. Meskipun Lonely Snow telah bergabung dengan party, tidak ada satu pemain pun yang bergabung dengan mereka setelah si Feng merekrut selama lebih dari 10 menit. Dengan hanya 3 dari mereka saja, mustahil untuk masuk dan membersihkan Dungeon. Saat ini, melambai perlahan tapi pasti membawa sekelompok orang. Hehe, kakak pakar, masih belum berparti dengan siapapun. Kami sudah mengundang 3 anggota kuat lainnya. Semuanya memiliki setidaknya 2 atau 3 peralatan umum tingkat 1. Ulama, malam musim panas yang tak berujung, berkata kepada si Feng dalam ejekan. Wafin slowly hanya mengirim pandangan sekilas ke arah si Feng, lalu mengarahkan pandangannya ke Lonely Snow, berkata, kamu tidak akan memiliki masa depan jika kamu mengikutinya kemana-mana. Sebelum kami memasuki Dungeon, Anda masih dapat mempertimbangkannya dengan benar. Saya jamin Anda pasti tidak akan menderita kerugian. Setelah itu, Wafin slowly mengalihkan pandangannya ke arah Blackie. Sebelumnya, semua perhatiannya tertuju pada si Feng, setelah mengabaikan Blackie. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, pakaian Blackie tampak baru. Blackie bahkan memegang tongkat Blackwood. Peralatannya seharusnya cukup bagus, dan dia juga level 2, jadi tekniknya juga harus bagus. Kamu juga tidak buruk, mengapa Anda tidak bergabung dengan parti kami? Anda harus tahu bahwa kami adalah partai elit. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pemain biasa. Jika kita bersama, leveling, dan penyelaman Dungeon akan mudah. Melambai perlahan menatap Blackie sambil tersenyum. Enyah, mencoba merayuku hanya berdasarkan parti kecilmu. Blackie dimarahi saat dia menunjuk staf Blackwood di Wafin slowly. Pada saat yang sama, dia telah memilih untuk menampilkan efek halo dari bronze equipment, berkata, itu hanya 2-3 bagian dari common equipment. Saya memiliki 3 peralatan perunggu dan 2 peralatan umum. Petik 2. Melambai perlahan dan yang lainnya kaget. Mereka tidak pernah mengira Blackie sekuat itu. Dia sebenarnya memiliki 3 buah peralatan perunggu. Selama periode waktu ini, seseorang yang memiliki 2 hingga 3 peralatan umum dianggap ahli. Adapun memiliki sepotong peralatan perunggu, orang itu pasti akan menjadi ahli, setiap persekutuan akan memperebutkan orang itu. Namun, Blackie sebelum mereka sebenarnya memiliki 3 buah peralatan perunggu. Parti Wafin slowly juga menjadi terkejut. Ketika mereka melihat efek halo dari peralatan perunggu, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tidak heran si Feng bersikap begitu berani. Si Feng tidak perlu takut karena dia telah menarik perhatian seorang ahli. Sementara itu, Lonely Snow yang berdiri di samping Blackie ternganga. Dia memandang Blackie dengan tidak percaya. Lonely Snow awalnya menganggap si Feng sebagai ahli yang jarang terlihat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Blackie adalah ahli hebat sejati. Rekan saudara, jika kamu berparti dengan noob seperti itu dan memasuki Dungeon, itu juga akan menjadi beban bagimu. Belum lagi gagal membersihkan Dungeon, kamu bahkan mungkin harus tiada sekali. Bagaimana kalau Anda ikut dengan kami? Semua peralatan penyihir dari Dungeon bebas untuk Anda pilih. Meskipun Wafin slowly sangat marah karena diberi tamparan seperti itu, jika dia bisa mengikat Blackie, maka peluang untuk membersihkan Dungeon akan menjadi jauh lebih besar. Saya setuju dengan pandangan Anda. Bergabung dengan kelompok noob seperti kalian benar-benar akan menjadi beban bagiku, Blackie terkekeh. Kamu, wajah melambai perlahan berubah menjadi merah bit, dengan marah berkata, kalau begitu mari kita lihat siapa yang membersihkan hutan kematian terlebih dahulu. Menyelesaikan bidaknya, Wafin slowly berputar dan pergi. Dia tidak percaya bahwa parti dengan noob di dalamnya bisa membersihkan hutan kematian. Dia hanyalah dealer kerusakan yang kuat yang memasuki Dungeon. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menyelesaikannya? Samar tanpa kata-kata bergumam cemburu. Baik, kita semua adalah gamer veteran. Kami pasti lebih kuat dalam Dungeon diving daripada mereka, prajurit perisai melengkungkan bibirnya. Setelah parti Wafin slowly pergi, jumlah orang yang melamar parti si Feng juga tiba-tiba meningkat. Efek seperti itu terutama disebabkan oleh peralatan yang dikenakan Blackie. Pada periode ini, peralatan perunggu jelas merupakan bukti dari seorang ahli. Bahkan jika ada noob sebagai ketua parti, seorang ahli dengan 3 buah peralatan perunggu bisa dianggap sekuat 2 orang.
Keuntungan memiliki ahli seperti itu pasti lebih besar daripada party biasa. Namun, kali ini si Feng tidak lagi mengundang orang secara acak, ada persyaratan yang pasti. Tindakan seperti itu telah menyebabkan 4 pemain yang telah meninggalkan party si Feng sebelumnya sangat menyesal. Bagaimana mereka bisa bertindak berdasarkan dorongan hati? Sekarang, si Feng tidak akan memberi mereka kesempatan bahkan jika mereka ingin bergabung. Sama seperti si Feng dengan sungguh-sungguh merekrut anggota partai. Di bagian barat daya dari pintu masuk Deadly Forest Dungeon, gangguan besar tiba-tiba muncul. Banyak pemain berlari, satu demi satu, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bersemangat. Tidak mungkin, bertemu di tempat seperti itu. Kedua mata Blackie menatap lurus ke depan. Si Feng juga kaget, mereka bahkan bisa bertemu dengan sosok penting di lokasi kecil seperti kota Daun Merah. Itu tidak terbayangkan. Mungkinkah kota Daun Merah adalah tempat yang memiliki harimau berjongkok dan naga tersembunyi, hanya si Feng belum pernah menemukannya sebelumnya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 22. Chapter 22 Recruitment Storm. Ketika lebih banyak pemain mulai pergi ke sana, area si Feng berubah dengan santai. Kakak Feng, aku tidak melihat sesuatu, kan? Atau apakah saya sedang bermimpi sekarang? Blackie menggosok matanya saat dia bertanya dengan ketidakpastian. Si Feng tidak bisa berkata-kata. Dengan senyum pahit, dia melihat ke arah party 3 orang yang menyebabkan gangguan ini. Pendatang baru itu bukan sembarang orang, dia adalah idola Blackie, Goddess Gentle Snow. Tubuh Gentle Snow ditutupi dengan setelan plat armor berwarna perak yang cantik, memperlihatkan tubuhnya yang halus dan montok. Menambah kecantikan malaikat dan temperamen dinginnya, bahkan hati wanita akan tergerak olehnya, serta sekelompok besar pria. Bahkan si Feng tidak bisa tidak mengakui bahwa Gentle Snow adalah wanita paling sempurna yang pernah dia lihat sebelumnya, baik itu mengenai penampilan, tubuh, atau temperamen. Tidak ada satupun selebriti wanita yang bisa menyamainya. Adapun 2 orang di setiap sisi salju lembut, si Feng sangat akrab dengan mereka juga. Dia telah melihat mereka sebelumnya di saluran berita besar. Mereka semua adalah ahli terkenal di domain God. Salah satunya juga seorang kecantikan mutlak bernama Zhao Yueru. Jika Gentle Snow dapat dikatakan memiliki tubuh dan penampilan yang sempurna, maka Zhao Yueru memiliki tubuh dan penampilan yang sangat menggoda. Setiap gerakannya seperti godaan yang bisa mempengaruhi hati seseorang. Menambahkan jubah merah menyala yang dia kenakan, tubuhnya memancarkan pesona liar. Pesona yang membingungkan seperti itu telah menyebabkan banyak pria ingin pergi dan menyerangnya. Namun, jika Anda benar-benar melakukan hal seperti itu, selamat. Anda baru saja mendapatkan tiket satu arah langsung ke neraka. Ini karena kata-kata seperti payut astrisra besar, tidak berotak, dan sehalus bunga tidak berlaku untuk Zhao Yueru. Di domain God, dia memiliki nama panggilan lain dari Flame Witch. Alasan mengapa dia memegang gelar ini adalah karena tumpukan boneka yang dia tumpuk menggunakan para pemain pria ini. Pernah ada pemimpin persekutuan dari persekutuan besar yang mencoba menyerang Zhao Yueru. Akibatnya, persekutuan yang memiliki lebih dari 100.000 pemain menjadi tidak ada lagi. Zhao Yueru bahkan memburu guild leader mereka. Insiden itu hanya berakhir ketika guild leader itu terbegal kembali ke level 0. Sejak saat itu, gelar Flame Witch telah diberikan pada Zhao Yueru. Dibandingkan dengan Dewi Salju dan Penyihir Api, pendeta wanita di sisi mereka hanya bisa dianggap normal. Dia tidak terlalu cantik, tekniknya tidak buruk, dan dia juga berada dalam peringkat 100 teratas papan peringkat pendeta kerajaan Star Moon. 2 keindahan mutlak ditambah keindahan yang luar biasa, kombinasi seperti itu telah menciptakan pemandangan yang cemerlang di hutan kematian. Ratusan pemain mengepung mereka, mencoba berkenalan dengan ketiga wanita itu. Sayangnya, ketiga wanita cantik itu bahkan tidak melihat mereka. Sister Yueru, orang-orang ini sangat menakutkan. Bagaimana kalau kita kembali dan naik level? Xiao Yuer yang pemalu berbisik. Hehe, Yuer, jangan takut. Dengan salju lembut di sini, bahkan jika kamu memberikan pria yang penuh kebencian dan vulgar ini 10 kali lipat keberanian, mereka tidak akan berani datang ke sini, kata Zhao Yueru sambil tersenyum, dengan bangga menjulurkan dadanya. Gentle Snow hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Mengenai pria vulgar yang mengeluarkan air liur ini, dia bahkan tidak menempatkan mereka di matanya. Meskipun tetes dari monster elit tidak buruk, tingkat penurunan untuk buku keterampilan lebih tinggi di hutan kematian. Jika kita tidak mengerjakan beberapa buku keterampilan lagi, kita akan naik level dengan sangat lambat di masa depan, kata Gentle Snow pelan.
Zhao Yueru mengangguk setuju. Meskipun ketiganya telah membegal cukup banyak monster elit, jumlah buku keterampilan yang dijatuhkan sangat sedikit. Sampai saat ini, mereka bertiga bahkan belum mempelajari 3 skill. Itu benar-benar mempengaruhi pemanfaatan kekuatan dan efisiensi penggilingan mereka. Parti yang efektif untuk hutan kematian, mencari penyembuh dan MT3 menunggu 3. Setelah melihat beberapa kali, Si Feng terus berteriak. Meskipun Gentle Snow dan Zhao Yueru memang menarik, Si Feng bukan lagi seorang anak kecil. Dia telah melihat banyak wanita cantik, terutama setelah dia menjadi kapten bayangan, banyak wanita cantik yang rela melemparkan diri mereka ke Si Feng. Adapun Gentle Snow dan Zhao Yueru, cukup bagus untuk hanya melihat mereka untuk kesenangan. Keindahan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan Si Feng. Tujuan utamanya sekarang adalah turun ke bisnis. Namun, teriakan Si Feng tidak menghasilkan balasan. Tidak ada satu pemain pun yang meliriknya. Semuanya menatap dan mengeluarkan air liur pada kelompok 3 orang Gentle Snow. Bahkan Blackie tidak terkecuali, matanya hampir keluar dari rongganya karena menatap. Si Feng menghela nafas, tanpa daya menggelengkan kepalanya dan terus berteriak dan merekrut orang. Sial, apa yang orang bodoh ini bicarakan? Apa menurutmu ada orang yang akan begal diri bersamamu di Dungeon? Petik 2. Cepat enyah, dasar noob level 1. Berhenti mengalihkan perhatianku dari melihat keindahan. Beberapa pemain mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka. 2 wanita cantik berkualitas tinggi telah muncul, namun alih-alih mencoba mendekati mereka, Si Feng malah membuat keributan di sini. Apa yang akan Anda lakukan jika keindahan itu ditakuti? Orang itu menarik. Dia sebenarnya bisa menarik permusuhan banyak orang. Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral sebelumnya? Xiao Yuer mengungkapkan senyum seperti bulan sabit, cekikikan saat dia menunjuk ke arah Si Feng. Zhao Yueru mengarahkan matanya juga. Dia tidak merasakan ada yang istimewa dari Si Feng. Dia bahkan mengenakan pakaian compang camping. Zhao Yueru merasa bahwa Si Feng hanya mencoba mencari perhatian dari kerumunan. Dia tiba-tiba berkata dengan jijik, dia pasti melakukannya untuk menarik perhatian kita. Jangan repot-repot dengannya dan cepat berparti 3 orang untuk menyelam di Dungeon. Petik 2. Mengenai jumlah pria yang mencoba menarik perhatian mereka, terlalu banyak dari mereka. Zhao Yueru telah melihat semua jenis metode yang digunakan orang-orang ini sebelumnya, dan metode Si Feng bukanlah pemandangan yang langka sama sekali, melainkan ketinggalan zaman. Gentle Snow tidak menyuarakan pendapat apapun, hanya melihat Si Feng. Dia merasakan perasaan aneh datang dari Si Feng, ini adalah roh dari pedang tersembunyi. Gentle Snow sangat memperhatikan poker api yang tergantung di pinggang Si Feng. Gentle Snow, apa yang terjadi padamu? Zhao Yueru dengan rasa ingin tahu melihat ke salju lembut. Dia tidak mengerti mengapa Gentle Snow terus menatap Si Feng yang sangat biasa. Tidak apa, mungkin itu hanya imajinasiku. Kita harus cepat dan merekrut beberapa orang untuk menyelam di Dungeon. Gentle Snow menggelengkan kepalanya, tidak lagi melihat poker api di pinggang Si Feng. Awalnya, pihak Si Feng sudah kesulitan merekrut orang. Namun, karena kalimat tunggal Zhao Yueru, tidak ada orang lain yang memperhatikan parti Si Feng, bahkan jika partainya menghadirkan seorang ahli. Si Feng mengungkapkan ketidakberdayaannya saat melihat ratusan pemain mengantri di depan Zhao Yueru. Kedatangan ketiga wanita itu memiliki waktu yang sangat buruk. Saudara Feng, mengapa kita tidak pergi ke sana juga, saran Blackie tanpa malu-malu. Enyahlah, kau anggap aku apa? Si Feng memutar matanya ke arah Blackie. Orang ini terlalu tidak tahu malu, melupakan persahabatan setelah menemukan cinta. Sebaliknya, Lonely Snow lebih baik. Dia benar-benar orang yang jujur. Pada awalnya, Lonely Snow hanya mengambil beberapa pandangan tetapi berhenti setelah memberikan beberapa pujian. Dia bahkan telah membantu Si Feng merekrut orang di sisinya. Blackie tidak berani berbicara lagi setelah dimarahi oleh Si Feng. Dia hanya bisa melihat dengan iri pada para pemain dalam antrian itu. Lebih dari 10 menit kemudian, Si Feng masih belum merekrut 1 orang pun. Demikian pula, parti Gentle Snow juga tidak merekrut 1 orang pun. Namun, dalam kasus Si Feng, itu karena tidak ada yang datang untuk bergabung dengan partainya. Sedangkan untuk parti Gentle Snow, karena pemain yang ingin bergabung tidak sesuai dengan spesifikasinya. Satu pihak berada di surga, sementara yang lainnya di bumi. Si Feng tidak punya pilihan lagi. Dia tidak bisa terus berlarut-larut seperti itu, waktunya sangat berharga. Dia hanya bisa membuat pengecualian dalam perekrutan. Pihak yang efisien untuk hutan kematian,
Kami memiliki seorang ahli yang memimpin party, jelas dalam satu percobaan, tidak ada batasan level, mencari penyembuh dan dealer kerusakan, 3 menunggu 3. Namun, kata-kata si Feng telah menyebabkan banyak pemain mengirimkan tatapan jijik. Bahkan jika Anda mencoba menarik perhatian, Anda harus memiliki garis yang lebih rendah. Saat ini, sudah ada puluhan pemain level 2 yang tiada di Dungeon. Setiap orang dari mereka mengatakan hutan kematian tidak mungkin untuk dibersihkan. Di sisi lain, si Feng mengatakan partainya tidak memiliki batasan level. Lalu bukankah dia mencoba mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan satu orang untuk membersihkan hutan kematian? Apakah ini mungkin? Namun, garis bawah si Feng masih menarik perhatian beberapa pemain. Dalam beberapa saat, sekelompok pemain level 1 berlari untuk bergabung.